Halo semuanya, selamat datang di channel Saratusan Cerita Official. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas Beastborn atau The Beast Part 2. Dan tanpa basa-basi, mari kita langsung gaskan pada alur ceritanya. Cerita dimulai dengan diperlihatkannya Hyun Song yang berdiri di hadapan monster babi yang telah dibunuhnya. Di sana ia masih berbicara dengan orang-orang yang masih mengawasinya, dan dia masih berambisi untuk mengoyak-ngoyak tubuh mereka. Sementara di sisi lain, kedua orang itu masih berpikir tentang tindakan apa yang harus mereka ambil setelah Hyun Song menantang mereka. Salah satu dari mereka tersenyum karena dia merasa kagum dan tertantang setelah melihat Hyun Song yang bahkan sanggup membunuh pamannya sendiri tanpa belas kasihan. Tapi satu orang lainnya mencoba untuk menghentikan orang itu dengan berkata bahwa Hyun Song hanyalah seekor mutan yang cacat. Namun orang itu tak mendengarkannya. Dia melompat dari gedung yang tinggi tanpa menghiraukan kata-kata dari temannya karena dia berpikir bahwa akan bahaya jika Hyun Song dibiarkan hidup. Tanah yang ada di sana seketika hancur saat orang itu mendarat tepat di hadapan Hyun Song. Sambil mengepalkan tangannya, orang itu berkata, "Ada yang ingin kutanyakan, bagaimana bisa kau mendapatkan kekuatan itu?" Tapi Hyun Song menjawab bahwa dirinya pun tak tahu karena dia tiba-tiba saja berubah saat dirinya diremas sampai sekarat. Orang itu tak mempercayai kata-kata Hyun Song. Dia berencana untuk membungkam Hyun Song dengan kekuatannya sendiri. Kedua tangannya tiba-tiba membesar, ototnya mendobrak keluar saat dia berubah ke dalam wujud The Beast. Setelah berubah, dia berkata pada Hyun Song, "Jika kau tak mau memberitahu tentang kebenarannya, maka aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri." Wujud Beast dari orang itu terlihat sangat ganas dengan tubuh gorila dan paruh burung yang dimilikinya. Taringnya terlihat tajam dan matanya merah mencolok layaknya seekor reptil buas. Mereka berdua tersenyum menantikan pertarungan antara hidup dan mati yang akan mereka lalui. Ukuran tubuh Hyun Song terlihat sangat kecil dibandingkan wujud The Beast milik orang itu. Tapi Hyun Song tak merasa takut. Dia membuat gerakan pertama dengan melompat untuk menjangkau lengan si burung. Namun burung itu pun tak bodoh. Dia memanfaatkan hal itu dengan mengayunkan lengannya sekuat-kuatnya hingga Hyun Song terlepas dari pegangannya lalu terbentur ke arah bebatuan. Hyun Song masih sadar. Dia melompat dengan kecepatan yang dahsyat dan mendaratkan pukulan mematikan pada si burung. Hyun Song memukulnya dengan seluruh tenaga yang ada dalam tubuhnya hingga si burung terhempas menjauh dari tempat asalnya. Tapi di sana dia belum tumbang. Dia berusaha untuk menyerang balik, namun Hyun Song berhasil menghindari serangan itu dan kembali mendaratkan pukulan fatal kepada si burung. Si burung itu kembali terhempas menjauh sampai dia tersungkur ke arah bebatuan. Dia melihat segunduk darah yang keluar dari tubuhnya setelah menerima serangan fatal dari Hyun Song. Si burung itu telah bonyok dan di sana dia Anjir, gandeng bocil. Si burung itu telah bonyok dan di sana ia bergumam, "Tidak bisa dipercaya, bagaimana bisa? Bagaimana bisa bajingan ini lebih kuat dariku?" Di sisi lain, Hyun Song menatap ke arahnya setelah mengisyaratkan bahwa kemampuannya tidak sebatas sampai di situ. Burung itu sedikit putus asa. Dia mencoba mengeluarkan sesuatu dari dalam tubuhnya dan seketika dia berevolusi menjadi monster bertangan 4 yang semakin besar. Hyun Song sangat terkejut karena tiba-tiba tangan si burung bertambah menjadi 4. Sedangkan si burung di sana berkata, "Ternyata kau lebih kuat dari yang kukira. Aku akan melawanmu dengan seluruh kekuatanku." Dia mengaum dan menerjang ke arah Hyun Song dengan keempat tangan yang dimilikinya. Si burung itu melancarkan pukulan bertubi-tubi hingga Hyun Song kesulitan untuk menghindari semua pukulan itu. Hyun Song tak bisa menghindari semua serangan itu. Dia terkena sebuah pukulan keras sampai dirinya terhempas menjauh dari tempat asalnya. Tapi Hyun Song masih belum kalah. Dia mencoba memikirkan cara untuk mengalahkan si burung karena dia sadar bahwa dirinya tak bisa melakukan apapun setelah si burung itu berevolusi. Tapi burung itu tak membiarkan Hyun Song berpikir. Dia kembali menyerang Hyun Song dengan 4 tangan yang dimilikinya. Hyun Song tak bisa berbuat apa-apa. Pukulan itu mengenai seluruh tubuhnya, bahkan wajahnya. Si burung itu menyerang rusuk Hyun Song dengan keras hingga Hyun Song terlempar sangat jauh karena dorongan dari pukulan dahsyat yang diterimanya. Hyun Song tergeletak dan tak berdaya dengan darah yang berceceran di sekelilingnya. Dia mulai muntah darah karena tak bisa menahan pukulan maha dahsyat yang dilancarkan oleh si burung. Di sana Hyun Song berpikir bahwa jika saja terus seperti itu, dia tak akan bisa menang karena si burung tiba-tiba berevolusi dengan menggunakan taktik yang aneh. Tapi kemudian dia kembali mengingat wanita yang menipunya. Hyun Song sadar bahwa saat itu para monster beast bisa merubah tubuhnya menjadi sebuah senjata yang tajam.
Hyun Song masih belum yakin apakah dirinya juga bisa seperti itu, namun dia berpikir bahwa tidak ada cara lain selain mencobanya. Dari kejauhan, si monster burung itu berteriak sambil berkata, "Keluar kau sialan, apa kau sudah kehilangan keberanianmu? Jangan coba-coba kabur, aku bisa mencium bau darah darimu dimanapun kau berada." Monster itu tersenyum saat dia berpikir bahwa dirinya telah menang, tapi kemudian dia menyadari bahwa Hyun Song mencoba menyerang dari belakang dengan melompat ke udara. Dia segera membalikkan badannya dan melompat ke arah Hyun Song sambil berkata, "Menyerang dari belakang dengan udara itu sangat buruk, sekarang kau tak akan bisa menghindari seranganku." Dia mengangkat semua lengannya untuk menyerang Hyun Song dan berpikir bahwa pertarungannya akan dimenangkan oleh dirinya. Tapi di sana Hyun Song malah tersenyum dan dia berkata, "Tidak semudah itu, Ferguson. Aku memang tak bisa menghindari itu, tapi asal kau tahu, aku juga adalah seekor The Beast." Seketika tangan Hyun Song berubah menjadi senjata yang sangat tajam, sedangkan si burung di sana terkejut karena dia tak mengira bahwa Hyun Song bisa melakukan hal itu. Hyun Song meluncur dari ketinggian yang fantastis dan dia berhasil memotong tangan si burung. Namun tak berhenti sampai di sana, Hyun Song kembali memotong seluruh tubuh si burung menjadi 80 bagian dan memutilasinya di udara. Kepala burung itu terpenggal dan di sana Hyun Song terlihat sangat menikmati pertarungan yang sadis itu setelah dirinya memutilasi si burung di udara. Hyun Song keluar sebagai pemenang setelah melewati pertarungan sengit antara hidup dan mati tersebut. Di sana Hyun Song tersenyum menikmati kemenangannya, lalu dia berteriak dengan keras, "Aku berhasil membunuh si bajingan tersebut." Tapi kemudian tiba-tiba dia merasa bahwa tulang tangannya patah setelah pertarungan itu. Tubuhnya melemah akibat dari menerima serangan yang mematikan. Sementara di sisi lain, teman si burung masih melihat ke arah Hyun Song yang telah melemah setelah bertarung. Di sana ia tersenyum dan berkata, "Wahai bocah, kau sangat berani, tapi sepertinya kau kelelahan. Apa kau yakin bisa mengalahkanku?" Hyun Song menjawabnya dengan senyum sambil mengatakan bahwa dirinya akan mengalahkan orang itu hanya dengan satu jari, walaupun sebenarnya dia sudah tidak memiliki tenaga lagi. Orang itu masih menatap Hyun Song lalu dia berkata, "Ya, aku cuma ingin tahu soal siapa yang membantai teman-temanku beberapa waktu lalu. Tapi sekarang aku tahu alasanmu marah pada kami. Kau punya potensi yang bagus. Jadi bagaimana kalau kau bekerja sama dengan kami?" Hyun Song yang mendengar tawaran itu di sana langsung menjawab sambil tersenyum, "Kau pikir aku akan bekerja untuk kalian hanya karena aku tak punya tujuan? Jangan bercanda. Aku lebih baik mati daripada harus bergabung dengan sekumpulan sampah seperti kalian." Orang itu sedikit menyayangkan jawaban Hyun Song, tapi dia tak mau memaksanya dan lebih memilih untuk segera menyelesaikan urusannya. Orang itu mulai berubah ke dalam wujud beastnya dan taring-taring tajamnya mulai muncul dalam mulutnya. Di sana dia berkata bahwa sejak dulu dia tak bisa menunjukkan seluruh kekuatannya karena tak ada manusia yang sebanding dengan dirinya. Tapi tiba-tiba sesuatu jatuh dari langit tepat di tempat orang itu berdiri hingga orang itu lenyap seketika. Hyun Song sangat terkejut karena hal itu. Dia tak menyangka akan ada sesuatu yang tiba-tiba menimpa si monster beast tadi. Ternyata sesuatu itu adalah manusia. Dia sengaja menghantam si monster beast dengan tongkat bisbol yang ia bawa. Dengan santainya dia menyalakan udut dan mengulangi kata-kata Hyun Song yang menyatakan bahwa dirinya akan membunuh semua orang yang berusaha mengincarnya. Hyun Song mulai waspada pada orang itu karena dia tak tahu dengan apa yang akan dilakukan oleh orang tersebut. Orang itu berkata bahwa Hyun Song terlihat seperti predator liar. Dia membalikkan badannya dan dia tersenyum sambil berkata, "Kau sangat keren dan pemberani. Aku tak percaya bisa bertemu dengan orang seperti dirimu. Tenang saja, kau telah melakukan yang terbaik. Kau bisa istirahat, serahkan sisanya padaku. Karena lagi pula mulai besok kau akan menjadi muridku." Spontan Hyun Song kembali terkejut karena dengan santainya orang itu menghampirinya dan seenaknya memutuskan Hyun Song untuk menjadi muridnya. 1 minggu kemudian diperlihatkan sebuah gedung kantor organisasi rahasia keamanan pemerintah. Di dalam gedung itu sang kepala organisasi sedang mengadakan sebuah rapat dengan 3 orang petinggi organisasi di belakangnya. Yang pertama adalah Hong Yong-ji, seorang wanita yang menjabat sebagai ketua departemen. Di sana ia sedikit penasaran dengan seorang bocah yang dirumorkan memiliki kekuatan dahsyat. Kemudian yang kedua adalah Chan Woo, seorang laki-laki yang menjabat sebagai komandan dan dia adalah orang yang menemui Hyun Song di pertarungan sebelumnya. Lalu yang terakhir ada orang bernama Chu Ho. Di sana dia berkata bahwa organisasi tak akan bisa menangani bocah yang sedang dibicarakan dalam rapat itu karena besar konsekuensi yang akan mereka dapatkan.
Tapi si bos berkata bahwa para atasan telah menyetujui itu dan dia bersedia untuk bertanggung jawab penuh atas segala hal. Lalu setelah itu Chanwo segera melaporkan hasil investigasi yang telah dilakukannya. Chanwo mengatakan bahwa The Beast adalah manusia yang berubah menjadi monster dan masih belum diketahui penyebabnya. Para The Beast itu memiliki kekuatan fisik yang sangat dahsyat dan mereka bersembunyi dalam masyarakat sambil mencari kesempatan untuk memakan manusia. Chanwo juga berkata bahwa para agen telah dilatih dan diperkuat agar mereka bisa bertahan melawan The Beast. Oleh karena itu, berdirilah sebuah organisasi yang mengatur para agen yang telah diperkuat itu sebagai organisasi rahasia keamanan pemerintah. Chunwo melaporkan bahwa dirinya 1 minggu yang lalu menemukan seorang bocah di luar nalar yang bisa menjadi seorang manusia dan The Beast di waktu yang bersamaan. Chanwo mengira bahwa bocah itu diburu dan dikejar oleh para Beast, dan dia menyarankan untuk mengambil keuntungan dari anak itu dengan menjadikan bocah itu sebagai agen dalam organisasi rahasia pemerintah. Yongji di sana sedikit menyanggahnya karena dia tahu bahwa para Beast bisa mencium aroma darah dari seseorang yang telah ditandai oleh mereka. Dia berkata jika saja bocah itu dibawa ke organisasi, maka para Beast lain akan dengan mudah menemukan lokasi mereka. Chuho juga memperingatkan Chanwo untuk berhati-hati karena walaupun bocah itu berakal manusia, tapi insinya tetap saja seperti para The Beast. Chanwo menjawab dengan berkata agar mereka tak mengkhawatirkan hal itu karena bocah itu dikawal oleh seorang agen yang terbaik. Sins pun berpindah ke sebuah bangunan tempat Hyun Song sekolah. Hyun Song kembali datang ke sekolah walaupun sebenarnya dia sama sekali tak peduli dengan sekolah. Hyun Song mendengar seseorang yang memanggil namanya dan dia menolehkan kepalanya. Namun tiba-tiba Hyun Song ditabok oleh orang itu hingga kacamatanya lepas dan jatuh ke tanah. Ternyata orang itu adalah orang yang selalu membuli Hyun Song sampai bonyok. Mereka membawa Hyun Song ke halaman belakang sekolah dan di sana mereka langsung memukuli Hyun Song karena Hyun Song tak pernah masuk sekolah. Dengan santainya mereka terus-menerus memukuli Hyun Song tanpa mengkhawatirkan apapun. Di sana Hyun Song kembali teringat bahwa memang tabokan itu adalah rutinitasnya setiap pagi di sekolahan. Tapi sekarang dia telah berbeda. Hyun Song membandingkan tabokan orang itu jauh lebih lemah dibanding si monster burung yang pernah dilawannya. Saat berpikir seperti itu, dia langsung memegangi tangan orang yang menaboknya. Hyun Song mencengkram tangan orang itu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Orang itu tampak heran dan dia kebingungan karena Hyun Song tiba-tiba melawannya. Di sana wajah Hyun Song berubah. Dia mencengkram keras tangan orang itu hingga remuk sambil berkata, "Hai sialan, apa menurutmu membuliku itu sangat menyenangkan?" Kedua orang lainnya langsung menoleh ke arah Hyun Song setelah mendengar temannya yang berteriak meminta pertolongan. Terlihat tangan orang itu sudah mulai remuk karena Hyun Song masih mencengkramnya dengan keras. Orang itu sangat kesakitan, dia tak bisa melepaskan tangannya dari Hyun Song dan bahkan kesulitan untuk bernafas. Dengan tatapan tajamnya di sana Hyun Song berkata, "Jawab sialan, apa lucunya membuli orang yang lemah? Kau selalu terlihat senang saat membuliku, tapi kau tak pernah merasakannya. Sekarang kau akan tahu rasanya bagaimana dibuli oleh seseorang." Tapi kemudian seseorang meraih tangan Hyun Song. Dia mencoba menghentikan Hyun Song dengan memegangi tangannya sambil berkata, "Aku paham kenapa ketua menyuruhku ke sini. Hyun Song, apa kau sudah gila?" Hyun Song melihat ke arah Kayong yang sedang menahan tangannya sambil menatapnya dengan tajam. Akhirnya Hyun Song pun melepaskan cengkramannya dari tangan orang itu. Teman-temannya masih sangat santai dan malah menertawakan orang itu karena dia tiba-tiba berteriak. Tapi kemudian mereka melihat tangan orang itu sudah remuk karena diremas oleh Hyun Song. Seketika wajah mereka pucat. Mereka tak bisa menyangka kalau tangan orang itu bisa sampai remuk. Di sisi lain sambil menahan Hyun Song, Kayong segera menyuruh mereka untuk pergi dari tempat itu sebelum Hyun Song lepas kendali. Mereka pun segera menurutinya dan pergi meninggalkan tempat tersebut. Hyun Song masih terlihat sangat marah dan di sana Kayong berkata, "Oh, kau sudah belajar untuk melawan balik ya? Tapi kenapa kau mengangkat tanganmu padaku?" Di waktu bersamaan masih di area sekolah, Lee sedang berjalan santai sambil memainkan ponselnya. Dia melihat orang-orang yang sering membeli Hyun Song lewat di depan matanya. Tapi dia heran kenapa orang-orang itu berusaha kabur dan terlihat sangat ketakutan. Lee penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi. Dia mencoba mendatangi tempat yang ditinggalkan orang-orang itu karena dia mengira kalau Hyun Song berada di tempat tersebut. Dia bersembunyi di balik dinding. Namun saat dia mengintip, di sana malah terlihat Kayong yang sedang berpegangan tangan dengan Hyun Song. Lee terkejut saat melihat hal itu karena dia kira kalau Kayong adalah pacar Hyun Song. Tapi di sana Kayong berkata pada Hyun Song, "Kau tidak bisa mengendalikan kekuatanmu ya? Apa kau ingin merobek dan melemparku? Jangan ditahan. Ikutilah instingmu. Ayo tunjukkan cakarmu, keluarkan taringmu, dan luapkan aura membunuhmu. Bukankah itu adalah sifat aslimu?" Hyun Song masih dalam wujud Beast dengan mata yang menyoroti wajahnya. Dia terlihat sangat kesal, namun kemudian dia menarik tangannya dari Kayong.
Dia mengambil kembali kacamata yang jatuh dan seketika dia kembali ke wujud manusianya lalu ia berkata, "Aku tak mau mengajar orang lain, aku hanya ingin sendirian, jadi aku tak mau bertarung denganmu." Kayong sedikit menyayangkan hal itu karena dia sangat menginginkan pertempuran panas dengan Hyun Sung. Lalu kemudian dia berkata, "Aku datang ke sini hanya karena sebuah tugas dan Master memanggilmu. Dia bilang ingin bertemu denganmu." Hyun Sung kebingungan dengan alasan dirinya dipanggil dan dia menanyakan tempat pertemuannya. Kayong menjawab bahwa Master akan menemuinya di tempat pertama kali Hyun Sung bertemu dengannya pada jam 12:30 malam. Setelah memberitahukan hal itu, Kayong langsung pergi dari sana tanpa mengatakan apapun lagi. Di sisi lain, Lee mendengarkan semua percakapan mereka. Dia bertanya-tanya dalam pikirannya tentang pertemuan apa yang mereka maksud dan kenapa pertemuannya di jam 12 malam. Dia sangat penasaran, tapi dia sama sekali tak bisa memikirkan apa maksud dari perkataan itu. Beberapa saat kemudian di malam hari, Hyun Sung datang ke tempat yang dijanjikan itu tepat di jam 12:30 malam. Di sana Kayong dan seseorang yang menyebutnya Master sudah menunggu Hyun Sung dan di sana ia memperkenalkan dirinya dengan nama Yu Chan-woo. Hyun Sung menanyakan alasan Chan-woo memanggilnya ke tempat itu dan dia berkata bahwa jika masternya hanya ingin tahu tentang dirinya, jadi dia hanya perlu mengirim Kayong. Dengan santainya Chan-woo pun menjawab, "Tenang-tenang." Dia bilang, "Kau menghancurkan lengan temanmu di sekolah. Bagaimana kalau dia sampai meninggal? Aku paham dengan perasaanmu, tapi kau tak bisa memperlakukan orang lain seperti itu." Hyun Sung masih terlihat sangat kesal, tapi kemudian dia membuang nafasnya dan berkata, "Jadi apa yang harus kulakukan?" Chan-woo sedikit terkejut dengan kata-kata itu. Dia kira Hyun Sung harusnya sudah tahu dengan apa yang harus dilakukannya. Tapi Hyun Sung di sana kemudian mengatakan bahwa dirinya sudah pernah melaporkan pembulian orang itu kepada guru dan orang dewasa. Bahkan dia pernah melaporkannya pada polisi, tapi mereka tak pernah menganggap hal itu sebagai hal yang serius. Hyun Sung mengepalkan tangannya untuk menahan amarah, lalu ia pun berkata, "Para orang dewasa itu selalu berkata, kalau aku memukul dan membalasnya, maka aku akan sama seperti mereka. Semua orang pikir kata-kata itu akan berarti bagiku, tapi faktanya mereka hanya tidak peduli padaku." Chan-woo mendengar semua ocehan Hyun Sung dan di sana ia berkata bahwa bukan itu hal yang ingin dikatakannya. Hyun Sung semakin kesal dan dia berkata dengan nada keras, "Terus apa? Apa yang kau inginkan dariku?" Dengan polosnya Chan-woo menjawab, "Bocah, kau hanya perlu menghajar orang itu secara diam-diam." Sontak Kayong dan Hyun Sung langsung terkejut. Mereka tak mengira kalau Chan-woo akan berkata seperti itu. Chan-woo melanjutkan kata-katanya sambil memegangi Hyun Sung. "Tentu saja seorang pria tak bisa diam saja saat dipukuli, tapi tetap saja kau harus hati-hati. Jika kau bertarung dengan menggunakan kekuatan penuhmu, kau bisa saja membunuh mereka." Chan-woo masih memberi saran pada Hyun Sung dengan menyuruhnya untuk memukul perut mereka secara diam-diam agar tak ada bekas luka. Sedangkan Hyun Sung sendiri masih tak menyangka dengan hal yang dipikirkan oleh Chan-woo. Setelah itu Hyun Sung berkata bahwa dia akan mengingat nasihat itu dan Chan-woo kemudian mengatakan bahwa dia memiliki sesuatu yang ingin diberikannya pada Hyun Sung. Chan-woo memberi ponsel agar dia bisa menelpon Hyun Sung karena dia tahu kalau ponsel Hyun Sung sudah hancur. Hyun Sung berterima kasih padanya karena telah memberinya ponsel dan di sana Chan-woo kembali berkata, "Aku janji selama aku menjadi mastermu, aku tak akan pernah melepaskanmu dan tak akan berperilaku seperti orang dewasa lainnya." Hyun Sung tak bisa menjawab perkataan itu dan dia hanya diam saja menundukkan kepalanya. Kemudian Chan-woo lanjut berkata pada Kayong, "Kenapa kau bersikap kejam padanya? Aku menyuruhmu untuk memberitahunya, bukan malah bertengkar dengannya. Apa kau ingin membunuhnya?" Kayong menjawabnya dengan berkata bahwa Hyun Sung lah yang memulai duluan dan dirinya tidak salah sama sekali. Namun kemudian terlepas dari itu semua, Chan-woo kembali berkata, "Kemarin aku telah ditetapkan sebagai penanggung jawab Hyun Sung. Hyun Sung, kau memiliki banyak potensi, tapi masih banyak yang belum kau ketahui. Dan kau Kayong, kau sudah kulatih dan sudah menjadi bagian dari agenku. Sebagai master dari Hyun Sung, aku telah membuat keputusan. Mulai hari ini kalian berdua akan bekerja sama untuk beberapa waktu ke depan." Mereka melamun saat mendengar Chan-woo mengatakan hal itu. Lalu mereka pun saling melirik satu sama lain dan mulai sadar setelah berpikir beberapa saat. Sontak mereka langsung kaget bukan main saat mereka menyadari maksud dari Chan-woo yang menyuruh mereka untuk bekerja sama. Cerita pun bersambung. Malah disuruh kerja sama, udah tahu mereka berantem terus ya kan ya. Aduh, malah disuruh kerja sama, yang ada nanti chemistry-nya gak dapat atau mungkin malah jadi keren gitu. Kayak si Deku sama si Kachan gitu di My Hero Academia. Jadi walaupun mereka beda aliran gitu, mereka tidak sama, tapi ketika bertarung chemistry-nya dapat, keren gitu. Dan ya mungkin segitu saja kami dari Saratosan Cerita Official. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-temannya. Terima kasih telah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.